Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan dan mempresentasikan mengenai bab 12 dan bab 13. Saya Febiana Depamasasari dan teman saya Fidelia Maya akan mempresentasikan. Yang pertama, bab 12 akan dipresentasikan oleh Fidelia. Bab 12, pengungkapan dan sarana interpretif. Berikutnya, pengertian pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Terdapat beberapa sumber yang mengemukakan pengertian pengungkapan, di antaranya adalah Evans di tahun 2023 menyatakan pengungkapan adalah penyedia informasi dalam statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri. Catatan atas statement keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Berikutnya, pengertian pengungkapan dari Walt Tierney dan Dobb di tahun 2021 berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan dan operasi dan statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost stories. Berikutnya, pengertian pengungkapan dalam SFAC nomor 1. FASB membedakan antara pelaporan keuangan financial reporting dan statement keuangan financial statement. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan dapat dikatakan juga financial statement. Laporan keuangan adalah output dan akuntansi, sedangkan financial report atau pelaporan keuangan adalah suatu output sampingan yang mendukung laporan keuangan. Sehingga dalam membuat pelaporan keuangan harus membuat laporan keuangan terlebih dahulu. Beberapa informasi lebih baik efektif disediakan melalui sarana selain statement keuangan. Lalu pengungkapan berkaitan dengan sarana selain statement keuangan. Berikutnya masalah teoretis pengungkapan. Yang pertama, siapa dituju dan untuk apa. Yang kedua, perlukah disampaikan. Yang ketiga, seberapa banyak atau rinci. Yang keempat, bagaimana cara menyampaikan. Berikutnya, yang pertama, siapa dituju dan untuk apa. Yang pertama, investor dan kreditor sebagai fokus. Kepentingan publik secara umum juga harus dilindungi dan dilayani. Informasi kualitatif juga dituntut untuk disediakan. Yang keempat, pengungkapan cenderung meluas. Berikutnya, yang kedua, perlukah disampaikan. Masalah ini berkaitan dengan fungsi dan tujuan pengungkapan. Tujuannya adalah yang pertama melindungi, yang kedua informasional, dan yang ketiga melayani kebutuhan khusus. Berikutnya, yang ketiga, seberapa banyak atau rinci. Di tingkat pengungkapan, yang pertama memadai, yang kedua wajar atau etis, yang ketiga penuh.
Lalu pertimbangan yang pertama tujuan, yang kos penyidikan, yang ketiga keberlebihan informasi atau overload, yang keempat keengganaan manajemen, dan yang kelima wajib atau sukarela. Berikutnya regulasi pengungkapan. Perlukah campur tangan pemerintah untuk menetapkan apa dan seberapa banyak informasi diungkapkan atau serahkan kepada pasar? Alasan pendukung yang pertama penyalahgunaan, yang kedua eksternalitas, yang ketiga kegagalan pasar, yang keempat asimetri informasi, dan yang kelima keengganaan manajemen. Berikutnya siapa meregulasi di Indonesia, yaitu yang pertama BAPEPAM melalui peraturan BAPEPAM, yang kedua profesi atau IAI melalui standar akuntansi. Di Amerika, yaitu yang pertama pemerintah melalui Undang-Undang Statutory Law, Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act 1934. Yang kedua SSC melalui ASR. Yang ketiga profesi atau FASB atau GASB melalui standar akuntansi dan GAO. Struktur pengaturan ganda, dua regulatory struktur. Slide berikutnya. Yang keempat, apa dan bagaimana menyampaikan. Apa? Berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan, yaitu model MT, model FASB, model Komite Jenkins, model William, dan peraturan SSC atau BAPEPAM. Dan bagaimana menyampaikan, berkaitan dengan cara atau metode pengungkapan. Slide berikutnya. Berikutnya teman saya Feby yang akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu model inti. Nah, model inti ini disebut juga re-engineered model. Lebih luas cakupannya dibandingkan dengan model FASB dalam kerangka konseptualnya karena ditujukan kepada pemakai yang luas, tidak terbatas pada investor dan kreditor. Nah, model inti ini akan menggeser tujuan dari general purpose ke informasi multiguna atau multipurpose. Nah, model inti memasukkan manajemen sebagai pihak pemakai yang harus dipertimbangkan. Lalu selanjutnya yaitu model FASB. Nah, pelaporan keuangan model FASB ini direkayasa untuk kepentingan investor, kreditor, dan pihak lain untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Nah, pelaporan keuangan model FASB ini mengidentifikasi lingkup atau skop informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut. Yang pertama yaitu statement keuangan, yang kedua yaitu catatan atas statement keuangan, yang ketiga informasi pelengkap, keempat sarana pelaporan keuangan lain, dan yang kelima yaitu informasi lainnya. Lalu yang model ketiga yaitu model Komite Jenkins. Nah, Komite Khusus Pelaporan Keuangan atau Komite Jenkins yang dibentuk oleh AIPA mengusulkan model pelaporan bisnis yang lebih komprehensif, yang terdiri dari analisis data historis, informasi ke masa depan, dan juga mengenai informasi tentang manajemen. Selain itu juga meningkatkan informasi latar belakang perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu model William. Nah, William mengusulkan suatu model pengungkapan yang disebut model pelaporan alternatif. Model pelaporan alternatif ini memiliki 5 lapis, yaitu lapis pertama mengenai pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang sama dengan model yang sekarang berlaku. Lalu lapis kedua memenuhi pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan tetapi bermasalah dalam hal reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang. Lalu yang ketiga yaitu lapis ketiga, pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi seperti misalnya kepuasan kesan konsumen.
Lalu lapis keempat yaitu pos-pos yang memenuhi kriteria pengukuran, keterandalan, dan keberpautan tetapi tidak memenuhi definisi elemen seperti angka sensitivitas resiko. Lalu lapis kelima yaitu pos-pos yang tidak memenuhi definisi elemen dan juga tidak dapat diukur secara terandalkan seperti kapital intelektual karyawan. Lalu selanjutnya yaitu model Hendriksen dan Van Breda. Mereka mendefinisi pengungkapan dalam arti sempit sebagai informasi untuk menjelaskan, memperluas, dan merinci apa yang dinyatakan dalam serangka statement keuangan. Pengungkapan meliputi yang pertama, penjelasan atau catatan atas statement keuangan. Yang kedua, perakiraan keuangan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi. Yang keempat, perubahan akuntansi. Dan yang kelima, peristiwa pasca statement. Dan yang terakhir yaitu statement usaha. Metode pengungkapan. Poin pertama, post statement keuangan. Poin kedua, catatan kaki. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Poin keempat, istilah teknis. Poin kelima, lampiran. Poin keenam, komunikasi manajemen. Dan poin ketujuh, catatan laporan auditor. Berikutnya, post statement keuangan. Post statement keuangan merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan. Pada umumnya bersifat kuantitatif, termasuk catatan atas statement keuangan. Berikutnya catatan kaki dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atas statement keuangan, mempunyai keunggulan dan kelemahan. Catatan kaki mempunyai keunggulan dan kelemahan. Banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki sebagai catatan atas statement keuangan. Berikutnya, penjelasan dalam kurun untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi, untuk sekedar menambah informasi, dan lalu sekedar membuat referensi atau acuan ke tabel rincian atau lampiran tertentu. Berikutnya istilah teknis. Cara mengungkapkan konsep atau pengertian yang kompleks dalam suatu istilah khusus disiplin pengetahuan. Istilah teknis tidak harus mengikuti pengertian umum atau apa yang populer atau yang salah kaprah. Sebaiknya tidak mengandung kesalahan makna. Kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah teknis yang tepat. Berikutnya lampiran. Menambah tetapi tidak mengatur statement keuangan pokok. Dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Lampiran dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke Badan Pengawasan Bapepam. Berikutnya komunikasi manajemen. Sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan via statement keuangan. Banyak bersifat kualitatif dan prospektif. Pada umumnya disampaikan dalam laporan tahunan, annual report berupa yang pertama surat kepemenangan saham, yang kedua laporan dewan komisaris, yang ketiga laporan direksi, dan yang keempat diskusi dan analisis manajemen atau DAM, Management Discussion and Analysis atau MDA. Dan berikutnya catatan laporan auditor.
bagian integral dari laporan auditor. Beberapa catatan biasanya telah terrefleksi implisit atau eksplisit dalam statement keuangan auditan. Catatan lain melekat pada laporan auditor, terutama yang berkaitan dengan standar penauditan. Catatan auditor berkaitan dengan keterandalan statement keuangan secara keseluruhan. Berikutnya, sarana interpretif. Perekayasa pelaporan keuangan diarahkan paling tidak untuk menghasilkan informasi yang disediakan melalui kerangka akuntansi pokok. Kerangka akuntansi pokok menyediakan paling tidak informasi berbasis data dasar yaitu cost story. Cost stories dijadikan basis karena alasan keterandalan. Keterandalan menuntut data cost dipelihara dalam sistem pencatatan dan menjadi pembanding terhadap perubahan akibat penilaian. Lalu, sarana interaktif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan kerangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan cost stories sebagai basis penilaian. Merupakan bagian dari masalah pengungkapan dan masalah teoritis, yaitu dengan berjalannya waktu nilai berubah sementara cost tidak. Yang kedua, apakah kerangka akuntansi pokok diganti atau sekedar ditambah sarana interpretif. Berikutnya, cost dan nilai. Cost adalah penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Nilai adalah persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Lalu pada saat transaksi yang melibatkan objek cost dan nilai identik, persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Perlukah cost direvisi terus secara periodik? Berikutnya pro dan kontra pendukung revisi, yaitu cost stories tidak berpaut dengan keputusan internal maupun eksternal. Penyanggaan. Yang pertama, cost terandalkan. Kedua, revisi akan netral dalam jangka panjang. Yang ketiga, fluktuasi nilai adalah gejala umum sehingga perubahan tidak perlu dilakukan dengan mengganti cost tercatat. Yang keempat, data cost harus tetap dijaga keutuhannya dalam sistem agar dapat dijadikan pembanding. Revisi cost fasilitas fisik. Perbedaan cost dan nilai makin penting untuk fasilitas fisik jangka panjang. Pendukung, yaitu yang pertama distorsi informasi ekonomi, yang kedua distorsi dana penggantian. Terus lalu penyangga, yang pertama prosedur tidak praktis, yang kedua penilaian tidak terandalkan, yang ketiga depresiasi bukan akumulasi dana, yang keempat revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah. Berikutnya penurunan kemampuan aset. Bila fluktuasi nilai bukan gejala umum, tetapi khusus write down dapat dijustifikasi asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. PSAK nomor 48 memberi pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan aset atau aset impairment. Pengangguran sementara bukan gejala yang menuntut revisi cost aset. Berikutnya, konversi cost ke daya beli. Fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan
persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Lalu perbedaan kos dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini masalah unit pengukuran. Lalu akuntansi daya beli konstan, general price level accounting, diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi. Berikutnya simpulan sarana interpretif. Karena akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Sarana interpretif sangat didukung asalkan kerangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Lalu sarana interpretif menjadi penambah suplemen informasi yang disediakan oleh kerangka akuntansi pokok, tetapi tidak menggantinya suplemen. Lalu selanjutnya bab 13 mengenai akuntansi untuk perubahan harga akan dipresentasikan oleh saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Kerangka akuntansi pokok ini dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomi barang ini tidak berubah. Nah, masalah perubahan harga ini memiliki masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian, unit pengukur, dan pemertahanan kapital. Lalu bagaimana cara mengatasi masalahnya? Permasalahan pertama yaitu mengenai penilaian. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya belinya itu tidak berubah. Nah, model akuntansi ini tuh dapat dihadapi dengan melakukan akuntansi kos sekarang yang pengukuran nilainya itu bergantung pada dasar penilaian yang dianut yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang. Lalu yang kedua yaitu masalah unit pengukur. Daya beli uang itu dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogeneus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Secara umum, daya beli uang ini semakin menurun karena adanya inflasi. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi daya beli konstan. Lalu untuk yang ketiga yaitu mengenai masalah pemertahanan kapital. Nah, masalah pertahanan kapital ini dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan yaitu finansial. Dan juga berkaitan dengan angka laba. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah kombinasi kedua model yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu perubahan harga. Pengertian dari perubahan harga sendiri yaitu perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu yang berbeda. Lalu pada umumnya, harga barang itu cenderung menaik sehingga diperlukan lebih banyak jumlah rupiah untuk membeli barang yang sama di waktu kemudian. Lalu apabila perubahan ini mencolok, masalah referensinya itu akan terpengaruh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi perubahan harga. Kos historis tetap terandalkan, tapi keberpautannya dengan keputusan ini menjadi berkurang. Angka penjumlahan dalam akuntansi menjadi kurang bermakna karena merupakan penjumlahan unit pengukur yang berbeda. Analoginya itu dengan adding orange and apple. Lalu, agar kualitas keterandalan reliabilitas dan keberpautan relevansi ini dapat dicapai, maka rangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan posisi keuangan. Nah, jenis-jenis perubahan harga itu dibagi menjadi 3, yaitu perubahan harga umum, harga spesifik, dan harga relatif. Pengertian dari harga umum sendiri yaitu perubahan karena inflasi atau daya beli. Nah, biasanya ini harga umum itu mencerminkan adanya penurunan nilai tukar
satuan uang atau dikenal dengan daya beli tadi. Lalu perubahan harga umum ini juga terjadi ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Lalu selanjutnya yaitu harga spesifik. Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah. Perubahan harga spesifik ini terjadi karena berbagai faktor antara lain perubahan selera konsumen, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa. Lalu yang ketiga yaitu harga relatif. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Lalu selanjutnya yaitu pos-pos moneter dan non-moneter. Perubahan harga mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan non-moneter. Nah, berbeda dengan lancar dan tak lancar, pos moneter itu tidak sama dengan pos lancar. Nah, pos-pos moneter ini berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli. Pos-pos moneter ini terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Sedangkan pos non-moneter sendiri ini berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri dari aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Selanjutnya yaitu makna perubahan harga umum. Nah, di sini bisa dilihat bahwa harga dulu pada nominal A itu sebesar 2.200, nominal B sebesar 4.000, nominal C sebesar 6.000, nominal D sebesar 12.000, dan E sebesar 8.500. Nah, harga sekarang itu ditujukan pada barang A itu mengalami kenaikan sebesar 3.500 menjadi 3.522, barang B sebesar 6.400 dan seterusnya. Lalu perubahan harga dari barang A sampai E ini sama-sama mengalami kenaikan harga sebesar 60%. Untuk menghomogenuskan unit pengukur diperlukan indeks harga umum dan tahun dasar. Nah, perubahan harga umum ini yang seperti dijelaskan tadi bahwa ditandai oleh perubahan seluruh harga barang itu barang ataupun jasa itu dengan tingkat dan arah yang sama. Nah, mengenai implikasi akuntansi perubahan harga umum, pembelian fasilitas fisik pada waktu yang berbeda-beda mengakibatkan penjumlahan kos menghasilkan angka yang kurang bermakna. Aset mesin 1 indeks sebesar indeks 120, kos nominalnya 30 juta. Kos dalam daya beli awal 30 juta, tengah 30.500 dan akhir sebesar 40 juta. Lalu mesin 2 itu indeksnya 160, kos nominalnya 40 juta dengan kos dalam daya beli awalnya tuh sama seperti yang di awal. Sehingga berdasarkan data di atas, saldo atas dasar daya beli berbeda dengan angka nominal. Perbedaannya ini makin nyata kalau indeks harga ini makin berbeda. Nah, di sini juga dalam kondisi inflasi, menahan aset moneter akan menimbulkan rugi daya beli. Di sini juga disampaikan bahwa implikasi akuntansi perubahan harga umum, penahanan pos moneter ini menimbulkan untung atau rugi daya beli. Penahanan aset moneter, daya beli kas awal yang ditahan itu indeks 160 per indeks 100 itu dikali 1 juta sebesar 1.600. Lalu daya beli kas yang dipegang akhir tahun itu 160 per 200 dikali 1 juta sehingga hasilnya adalah 800. Lalu rugi daya beli menahan aset moneternya ini sebesar 800.000. Sedangkan untuk penundaan pelunasan uang moneter itu daya beli utang yang ditunda itu 160 per 100 dikali 1.500.000 sehingga hasilnya adalah 2.400.000. Sedangkan daya beli pelunasan saat pelunasan itu sebesar 1.500.000 sehingga untung daya beli penundaan pelunasan uang moneter itu sebesar 900.000. Nah, dapat dilihat bahwa untung atau rugi daya beli ini tersembunyi dalam statement laba rugi kos historis. Lalu makna perubahan harga spesifik. Pada barang A,
itu harga dulu sebesar 2.200 seperti yang tadi, yaitu sehingga pada harga sekarang itu barang A sebesar 2.750, pada barang B tetap sebesar 4.000 dan barang C sebesar 8.400. Nah, di sini yang mengalami kenaikan itu pada harga barang A dan barang C, yaitu sebesar 25% dan barang C sebesar 40%. Dan barang-barang lain itu tidak mengalami kenaikan, sehingga hanya barang-barang tertentu saja yang mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu untuk implikasi akuntansi perubahan harga spesifik, ini menimbulkan untung atau rugi penahanan baik realisasi maupun belum yang tidak tampak dalam statement laba rugi cost historis. Di sini bahwa diketahui laba cost historis operasi ini 1 juta. Lalu laba cost sekarang operasi ini sebesar 400.000 dan untung penahanan realisasinya itu sebesar 6 juta. Sehingga laba realisasinya ini sebesar 1 juta. Lalu untuk makna perubahan harga relatif. Pada barang A itu sebesar 2.200 dan barang B sebesar 4.000 dan seterusnya. Lalu harga sekarang ini pada barang A, B, D, dan E ini mengalami kenaikan yang sama yaitu sebesar 10%. Sedangkan pada barang C itu hanya mengalami kenaikan sebesar 40%, sehingga perbedaannya antara barang-barang lain itu sebesar 30%. Lalu untuk implikasi akuntansi perubahan harga relatif, yaitu pada pos moneter, untung atau rugi daya beli. Lalu untuk pos non-moneter itu dibagi menjadi dua, penahanan moneter itu untung atau rugi penahanan moneter, lalu yang kedua yaitu penahanan real, untung rugi penahanan real. Nah, penahanan real ini akan terrefleksi dalam model 4. Penahanan moneter sendiri tidak terrefleksi dalam contoh-contoh model karena informasi aset atau kewajiban jangka panjangnya itu tidak disertakan. Nah, ini untuk implikasi akuntansi perubahan harga relatif terhadap cost non-moneter. Cost historis itu seharga 50.000 dan cost dalam daya beli itu sebesar 56.000. Untung dari penahanan moneternya itu sebesar 6.000 dan untung penahanan realnya itu sebesar 4.000. Untuk realisasinya itu sama, yaitu 40%, dan realisasinya sebesar 30%. Nah, untuk untung penahanan real juga sama, realisasinya sebesar 40%-nya yaitu 1.600 dan realisasinya itu sebesar 2.400. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi daya beli konstan. Nah, di sini tujuan akuntansi daya beli konstan adalah untuk mempertahankan kapital atau mengatasi perubahan harga akibat perubahan daya beli. Aspek teoritisnya yang pertama yaitu pemilihan indeks harga dan tahun dasar. Nah, untuk dapat menyajikan statement keuangan ini berbasis daya beli, data cost historis itu harus dikonversi menjadi cost daya beli saat pelaporan. Lalu yang kedua itu adanya pro dan kontra. Nah, berkaitan dengan dasar pengukuran, itu terdapat konsep yang bertentangan dengan akuntansi cost historis. Lalu yang ketiga, daya beli sebagai jenis kapital. Daya beli ini dapat menjadi golongan kapital yang lain, yaitu kapital daya beli. Kapital daya beli ini sebenarnya merupakan kapital finansial. Lalu yang keempat, yaitu status terhadap statement keuangan dasar. Lalu selanjutnya yaitu pemilihan indeks konversi. Untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data cost historis itu harus dikonversi menjadi cost daya beli pada saat pelaporan. Nah, pada indeks awal itu tidak intuitif, lalu yang kedua, indeks akhir itu mengharuskan pos-pos operasi dikonversi. Lalu yang ketiga, indeks rata-rata atau tengah menghasilkan rupiah konversian pos-pos operasi yang mendekati rupiah nominal bila transaksi terjadi secara merata sepanjang tahun. Nah, FASB itu juga menyarankan penggunaan indeks harga konsumer perkotaan rata-rata. Lalu selanjutnya, yaitu akuntansi
Kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semuanya atau mengatasi perubahan harga akibat perubahan daya tukar barang. Aspek teoritisnya yang pertama yaitu dasar pengukuran. Lalu yang kedua, bagaimana kapital dipertahankan. Lalu yang ketiga, sumber dan teknik pengukuran kos sekarang. Dan yang keempat, adanya pro dan kontra. Lalu yang kelima, pemecahan laba menjadi komponen operasi dan komponen penahanan. Lalu yang keenam, status terhadap statement keuangan dasar. Lalu akuntansi kos sekarang, dasar pengukuran yang pertama yaitu kos pengganti. Nah, perkenaan diletakkan pada kos pengganti aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Lalu yang kedua yaitu nilai jual sekarang. Dasar nilai jual sekarang ini menekankan bahwa kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset jika pada saat sekarang perusahaan ini memilih untuk menjual aset tersebut dengan kepentingan untuk kegiatan operasi. Lalu yang ketiga yaitu nilai terrealisasi harapan. Pada prinsipnya pendekatan ini itu sama dengan nilai jual sekarang, hanya pengukuran dilakukan atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang yang bersangkutan. Lalu selanjutnya yaitu konsep yang terkait. Yang pertama, jumlah rupiah terperoleh kembali, yaitu pada PSAK nomor 48 pasal 5. Lalu yang kedua, nilai penggunaan PSAK nomor 48 pasal 05. Pasal 5. Lalu yang ketiga, nilai pasar sekarang. Dan yang keempat, nilai sekarang aliran kas masa datang. Lalu yang kelima, margin pembelian. Lalu selanjutnya yaitu teknik pengukuran kos sekarang. Yang pertama yaitu pengindeksan. Sumber informasi itu dapat berupa indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur dan indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. Lalu yang kedua yaitu penghargaan langsung. Teknik ini membebankan secara langsung badan dan tenaga kerja ke suatu aset atau kelompok aset. Teknik ini biasanya berupa harga faktur sekarang, daftar harga dari penjualan barang atau jasa, dan kos produksi. Lalu yang ketiga yaitu pengkosan unit, yaitu teknik ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi suatu barang. Teknik ini digunakan untuk barang atau jasa yang tidak mempunyai pasar keluaran atau barang yang bersifat khusus. Lalu yang keempat yaitu penghargaan fungsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukannya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri. Lalu selanjutnya yaitu akuntansi hibrida. Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur yang tidak stabil, sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah penilaian. Sehingga akuntansi ini itu merupakan gabungan dari keunggulan akuntansi daya beli dan akuntansi kos sekarang. Sehingga akuntansi hibrida ini juga menjadi atau mengatasi kelemahan masing-masing dari kedua model tersebut. Lalu selanjutnya yaitu standar akuntansi perubahan harga di Amerika Serikat. SFAS nomor 33 yaitu FASB itu mewajibkan informasi pelengkap atas pengaruh inflasi dan perubahan harga spesifik dalam laporan tahunan. Standar ini dipandang FASB sebagai suatu eksperimen yang akan dievaluasi kembali dalam 5 tahun. Sehingga pelaporan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan itu diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria saja. Lalu SFAS nomor 82 yaitu SFAS nomor 82 ini meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur pada SFAS nomor 33 mengenai pengungkapan informasi daya beli konstan. Dengan standar ini yang masih diwajibkan adalah akuntansi kos sekarang untuk pengungkapan minimum, akuntansi kos sekarang atau daya beli konstan untuk pengungkapan komprehensif dan ringkasan 5 tahun. Lalu selanjutnya yaitu SFAS nomor 89. Ini tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan pengungkapan tersebut.
Lalu selanjutnya yaitu contoh penyajian pengaruh perubahan harga versi SFAS nomor 33. Pada rugi daya beli schedule 3 itu sebesar 32.570. Nah, di sini perbedaannya akan saya sampaikan di slide setelahnya. Nah, pengaruh kenaikan harga spesifik sediaan dan fasilitas bisnis yang ditahan selama tahun berjalan schedule 4 dan 5 yaitu sebesar 126.924. Pengaruh kenaikan tingkat harga umum itu sebesar 194.820 dan kelebihan pengaruh kenaikan tingkat harga umum di atas kenaikan harga spesifik itu sebesar 67.896. Yang pertama yaitu dilaporkan dalam statement keuangan utama. Lalu yang pada tabel kedua yaitu disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum dan tabel ketiga itu disesuaikan terhadap perubahan harga spesifik. Lalu perbedaannya setelah format rekonsiliasi yaitu gambar yang di awal itu mencontohkan penyajian dengan format statement, sedangkan gambar 2 itu menyajikan format rekonsiliasi. Terlihat dari contoh tersebut bahwa untung atau rugi daya beli atau pernahanan tidak masuk dalam statement utama atau tidak ditambahkan atau dikurangkan terhadap angka laba operasi berlanjut. Lalu dalam contoh tersebut juga, pengungkapan kos sekarang sebagai informasi pelengkap ini memperhitungkan pula pengaruh perubahan daya beli. Kelebihan pengaruh tingkat harga umum sebesar 67.896 tadi adalah rugi penahanan belum terrealisasi neto yang melekat pada aset. Lalu selanjutnya yaitu model akuntansi perubahan harga. Suatu model akuntansi perubahan harga ini ditentukan oleh kombinasi 3 faktor, yaitu dasar penilaian. Yang pertama cost historis, yang kedua cost sekarang, dan yang ketiga nilai keluaran. Lalu yang kedua skala pengukuran, yaitu nominal versus daya beli. Yang ketiga jenis kapital, yaitu finansial versus fisis. Lalu dalam model akuntansi perubahan harga merupakan kombinasi dari 3 faktor penting, yaitu dasar penilaian tadi, skala pengukuran, dan jenis kapital. Lalu dengan matrik di sini terdapat 12 kemungkinan model akuntansi perubahan harga. Lalu akan dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu pada model cost historis ini. Model ini adalah akuntansi cost historis yang disebut juga dengan akuntansi konvensional. Dalam pembahasan ini, akuntansi seperti itu disebut dengan kerangka akuntansi pokok. Penyajian seperti tersebut dan selanjutnya dalam pembahasan berikut dimaksudkan untuk menunjukkan perhitungannya saja. Selanjutnya yaitu model kedua, daya beli konstan. Dapat dilihat bahwa laba dalam daya beli konstan ini sebesar Rp1.397. Lalu selanjutnya, nah pada untung atau rugi daya beli. Besarnya untung atau rugi daya beli ini tergantung dari ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis. Dalam contoh tersebut, pada akhir periode itu seharusnya mempunyai aset moneter sebesar 22.361.500. Namun pada kenyataannya di akhir tahun itu perusahaan memegang aset moneter itu sebesar 21.580 pada saat indeks harga itu 130. Jumlah tersebut itu dikonversi dengan indeks harga rata-rata. Aset moneter tersebut bernilai sebesar Rp21.082. Nah, model 2 ini hanya mengatasi masalah unit pengukuran dalam akuntansi perubahan harga. Lalu selanjutnya, model ketiga yaitu cost sekarang. Cost sekarang ini sebenarnya adalah cost sekarang pada saat penjualan. Nah, dengan akuntansi cost sekarang, laba sebesar 3.336.000 ini terbagi menjadi bagian yang merupakan hasil kegiatan operasi yaitu 2.748 dan bagian yang merupakan hasil kegiatan penahanan yaitu sebesar 588.000 yang sudah terrealisasi. Nah, utang penahanan terrealisasi ini sebenarnya merupakan angka penyesuaian laba
atas dasar kos sekarang agar menjadi laba kos historis. Lalu model keempat yaitu kos sekarang atau daya beli konstan atau bisa kita sebut sebagai model hibrida. Nah, model hibrida ini berusaha untuk memisahkan pengaruh akibat perubahan harga umum dan harga spesifik. Laba perusahaan dengan hanya memperhatikan perubahan daya beli atau laba realisasi setelah untung atau rugi daya beli adalah sebesar 1.397.000. Dengan menggunakan kos sekarang, daya beli konstan dapat ditunjukkan adanya untung penahanan aset non-moneter sebesar 1.612.900. Nah, sehingga laba bersih perusahaan atas dasar kos sekarang daya beli konstan adalah sebesar 3.900.900. Lalu selanjutnya yaitu model kelima. Model ini sebenarnya tidak berbeda dengan model ketiga kecuali cara penyajiannya. Dalam hal ini, untung atau rugi penahanan diinterpretasi sebagai jumlah untuk mempertahankan kapital dan tidak menjadi komponen penentu laba. Lalu selanjutnya yaitu pada model keenam, itu laba yang didistribusi itu sama dengan model kelima tadi. Perbedaannya itu terletak pada unit pengukur yang berubah, bahwa dari SRP menjadi KS rupiah dan diperhitungkannya rugi daya beli dan besarnya jumlah penyesuaian kapital fisis untuk mempertahankan kapital. Bisa terlihat di sediaan barang perubahan harga realisasi itu sebesar 0. Lalu selanjutnya yaitu harga jual sekarang. Model ini tuh tidak berbeda dengan kos sekarang. Hanya kos sekarang ini didefinisi sebagai harga jual sehingga laba dimaknai sebagai aliran kas bersih masa datang baik yang telah terrealisasi maupun yang belum terrealisasi. Nah, ini juga kelanjutannya bahwa pada laba harga jual sekarang itu sebesar 23.161.500. Lalu untuk model ke-8 itu lebih kompleks lagi bahwa laba dibagi menjadi laba sebelum rugi daya beli sebesar KJ rupiah 20.577.150 dan laba bersih dalam daya beli konstannya yaitu sebesar 19.297.650. Nah, terdapat juga aliran kas berasal dari operasi sebesar 771.500 dan laba bersih dalam daya beli konstannya menjadi 19.297.650. Model ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya yaitu model 7 dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam hitungan laba sehingga semua angka rupiah ini dikalikan dengan indeks yang sesuai. Seperti ini penjualan itu dikalikan indeks harga indeks 127 per 127 dan pembelian barang juga dikalikan indeksnya masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.